Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, apa kabar? Sudah lama saya tidak membuat konten tentang Israel untuk Bapak Ibu semua. Ya, karena saya sedang ada acara keluarga. Saya dan suami baru saja menikahkan anak sulung kami pada Sabtu 30 Agustus 2025. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini betul-betul bagi saya sebagai seorang ibu tentu saja sungguh bersyukur ya. Karena kami bisa melepas anak kami untuk membangun keluarga baru bersama dengan istri, dan kemudian kami berharap kelak mereka akan membangun keluarga dengan keturunan ilahi seperti yang dikehendaki Tuhan, yakni anak-anak yang kelak akan menjadi pembawa iman bagi Yesus Kristus. Dan tentu saja harapan seorang ibu adalah anak sulung ini, anak pertama, anak pria pertama kami ini akan menjadi imam bagi keluarganya, dan ia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasinya. Ia akan mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Nah, sedikit kesaksian pada hari pemberkatan dan resepsi tanggal 30 Agustus 2025 itu adalah hari Sabtu. Situasi di Jakarta sangat tidak kondusif. Namun puji Tuhan, kami masih bisa melangsungkan pemberkatan dan juga resepsi dengan lancar, dengan aman, puji Tuhan. Dan tamu-tamu yang diundang juga masih berkenan datang karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Puji syukur hanya untuk Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami tahu Bapak Ibu, kami tidak bisa mengendalikan situasi kehidupan, situasi kota Jakarta dan sekitarnya. Tetapi kami sungguh percaya bahwa ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang membuat segalanya itu menjadi baik pada akhirnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu semua, negara kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita lihat terjadi, amuk massa yang sudah melakukan pengerusakan aset-aset pemerintah, fasilitas umum yang digunakan oleh warga negara lain yang dirusak. Ini sebetulnya sangat memalukan. Indonesia baru saja berulang tahun ke-80 tahun. Harusnya usia 80 tahun ini kita sudah cukup dewasa sebagai sebuah bangsa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kita seharusnya sudah bisa menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan cara kekerasan. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu kita protes atas korupsi, kita protes atas undang-undang perampasan aset, kita protes atas tunjangan DPR yang berlebihan. Tetapi ujung-ujungnya warga, masyarakat, publik atau massa melakukan penjarahan, maling di rumah Sri Mulyani misalnya, yang adalah korban deepfake, yang videonya disebarluaskan, pernyataan-pernyataan yang bukan ia yang keluarkan, tetapi dikatakan seolah-olah guru adalah beban negara. Pernyataan settingan, bukan pernyataan dari Menteri Sri Mulyani.
Jadi kita harus belajar juga untuk memilah informasi. Pastikan sumber informasi tersebut adalah informasi yang betul, informasi yang dari sumber resmi, bukan dari media sosial yang tidak jelas nama pemilik media sosial tersebut dan juga orang yang mengunggah video tersebut. Nah, Bapak Ibu semua juga sangat menyedihkan karena tindakan main hakim sendiri dalam bentuk penjarahan rumah anggota DPR. Mereka salah. Mereka tidak pantas mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Namun tetap kita tidak boleh main hakim sendiri. Semua ada aturan hukum. Dan bersyukur Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang harusnya kita ini menjadi bangsa yang luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Pancasila dengan 5 silanya yang mencakup kehidupan kita seluruhnya. Dan mungkin kalau dari sisi saya sebagai fakta Israel, Bapak Ibu, saya hanya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Medan, di berbagai kota di Indonesia, kita melihat bagaimana massa bisa beringas, massa bisa melakukan kekerasan. Khususnya kita yang orang Kristen minoritas. Bapak Ibu, pernahkah Bapak berpikir bahwa bangsa Israel mengalami situasi yang jauh lebih buruk pada 7 Oktober 2023? Massa waktu itu merangsek datang dari Gaza, dari negara lain, masuk ke wilayah Israel untuk menculik manusia, bukan hanya sekedar mengambil barang atau menjara seperti yang dilakukan di rumah anggota DPR. Mereka menculik orang, menawan sampai hari 693 hari ini. Masih ada 20 orang sandera yang diduga masih hidup di Gaza. Artinya Bapak Ibu, saya ingin di tengah situasi yang terjadi di Indonesia, kita bisa merenungkan sejenak. Apa yang terjadi di Israel itu sungguh sangat mengerikan. Karena apa? Karena ketika kita melihat apa yang terjadi di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia, kita betul-betul merasakan ketakutan. Kita merasakan kekhawatiran akan keselamatan keluarga kita. Kita merasakan kita butuh perlindungan dari negara. Kita butuh perlindungan dari pemerintah. Nah, demikian pula apa yang terjadi di Israel. Mereka butuh pemerintah yang melindungi mereka. Karena itulah pemerintah Israel menurunkan tentara pertahanan Israel IDF untuk melindungi warga negara Israel, melindungi wilayah Israel. Karena yang dilawan bukan sekedar massa seperti pada kejadian di Indonesia, tapi yang dilawan adalah teroris. Bapak Ibu, kita melawan iblis yang kerjaannya hanya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada di mana-mana. Ada musuh dari Israel sama dengan musuh kita di Indonesia. Iblis bisa memakai siapa saja. Karena itu pastikan kita hanya selalu berdiri untuk kebenaran. Hanya untuk kebenaran dan demi kebenaran saja. Terima kasih. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Reigers. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Dan bangsa Indonesia juga harus hidup. Terima kasih. Tetap semangat dalam doa untuk Indonesia.